Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu mini pandan dan aku padukan juga dengan bolu ketan hitam. Untuk rasanya ini benar-benar legit banget, cantik juga hasilnya, cocok untuk ide jualan, ide hampers atau hantaran ke teman ataupun kerabat, dan juga cocok untuk ide cemilan sendiri di rumah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir. Oke, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan selalu aku akan ketik ulang untuk semua bahan ini di description box di bawah. Nah, jadi yang pertama aku pecahkan dulu 4 butir telur. Ini kecil, jadi kalau telurnya besar kamu bisa pakai 3 butir aja. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Untuk kemanisannya ini menurutku sudah pas, tapi kalau menurut kamu masih kurang, kamu bisa tambahkan lagi. Masukkan SP dan juga garam. Kemudian naikkan di atas stand mixer dan mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, lanjut naikkan di kecepatan tinggi sampai dia berubah warna. Nah, untuk ngaduknya ini sendiri boleh pakai hand mixer, boleh juga pakai whisk dengan cara diaduk manual. Ngaduknya yang penting sampai konsistensinya itu dia kental, warnanya mulai berubah menjadi putih dan pada saat diangkat dia berjejak seperti di video ini. Setelah itu mulai masukkan santan sedikit demi sedikit, kemudian aduk lagi dengan kecepatan rendah sampai dia naik lagi. Setelah masuk semua santan dan dipastikan sudah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Aku mulai masukkan bahan kering. Jadi untuk bahan keringnya ini tepung terigu aku ayak dulu ya terlebih dahulu agar nanti dia tidak menggumpal atau bergerindil pada saat di mix. Ini opsional, bisa ditambahkan, boleh juga di skip. Aku pakai baking powder. Kemudian aduk lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja dan juga jangan terlalu lama. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian masukkan minyak goreng. Lanjut aduk lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja dan juga jangan terlalu lama ya. Karena takutnya nanti kalau dia terlalu lama di mix akan jadinya overmix dan adonannya juga jadi turun. Setelah cukup kemudian matikan mixernya. Jadi konsistensinya pastikan dia kental berjejak seperti contoh di video. Kemudian aku bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Jadi untuk bagian yang pertama aku tambahkan dengan pasta pandan, boleh dimasukkan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Kalau misalnya rasanya kurang pandan banget dan juga warnanya kurang hijau, kamu bisa tambahkan lagi untuk pasta pandannya. Setelah selesai dan tercampur, kemudian sisihkan. Untuk bagian yang lainnya, jadi ini aku tambahkan dengan tepung ketan hitam. Jadi tepung ketan hitam ini kamu bisa dapatkan di toko bahan kue. Aku pakai kurang lebih sebanyak 50 gram. Kemudian mix lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian matikan mixernya. Jadi ini aku turunkan dari stand mixer, kemudian aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang belum tercampur dengan sempurna di bagian bawah adonan. Nah, karena menurutku ini warnanya kurang hitam lagi, aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk, tapi kalaupun nggak ada boleh juga di skip. Nah, jadi setelah diaduk rata hasilnya nanti akan seperti ini ya. Pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan kukusan atau kelakat. Kemudian untuk cetakannya, jadi aku pakai cetakan puding mini seperti ini. Sudah aku oles juga dengan menggunakan minyak goreng. Selain pakai minyak goreng juga bisa dioles dengan menggunakan margarin ataupun Carlo. Kemudian mulai aku tuang semua adonannya ini secara bergantian atau selang-seling ya. Jadi aku akan bikin untuk motifnya ini mirip-mirip marmer cake.
Jadi lakukan ke semua cetakan sampai semua adonannya ini habis. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 15 cetakan puding mini. Tapi kalau mau bikin pakai cetakan yang lebih mini lagi, kamu bisa hasilkan lebih banyak lagi tentunya dari yang aku bikin hari ini. Untuk yang hari ini aku bikin, jadi aku pakai cetakan puding dengan volume kurang lebih 100 sampai dengan 120 ml. Belinya di mana? Kamu bisa cek di link pembelian di description box di bawah ya. Nah, setelah selesai semua adonan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian hentakan perlahan. Jadi semua cetakan ini aku hentakan secara perlahan untuk menghindari adanya gelembung udara di bagian dalam adonan. Setelah itu, masukkan ke dalam kukusan yang pastinya airnya ini sudah mendidih. Kukus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan setelah 20 menit, ini dia hasilnya, dia mengembang sempurna, kemudian mulai angkat satu persatu dari dalam kukusan. Dan ini dia hasilnya setelah aku keluarkan semuanya dari kukusan. Ini pada saat masih panas bisa juga langsung dikeluarkan dari cetakan. Caranya tinggal ditekan-tekan aja bagian samping, kemudian keluarkan, dan hasil cetakannya ini juga bersih banget. Yang pasti untuk ngolesnya harus benar-benar rata dan juga jangan sampai ada satu permukaan yang belum dioles dengan menggunakan minyak goreng. Untuk cara mengeluarkan dari cetakan ini boleh juga nunggu sampai dia dingin atau pada saat masih panas langsung keluarkan dari cetakan seperti yang ada di video ini. Dan ini dia hasilnya setelah selesai semuanya aku keluarkan dari cetakan. Benar-benar cantik banget. Untuk ide jualan ini cocok. Kalau untuk ide hampers atau hantaran bisa juga dikemas dengan menggunakan mika sekat 9 yang biasanya aku pakai untuk bikin puding dengan pakai cetakan bolu mini seperti ini. Dan ini dia setelah dingin, aku mau kasih tunjuk untuk bagian dalamnya. Disajikan pada saat masih hangat, ini juga enak banget. Dingin juga masih empuk, lembut juga, dan yang pasti dia nggak bikin seret di tenggorokan. Nah, kamu bisa lihat sendiri kan pada saat aku sobek, dan ini untuk bagian dalamnya bener-bener teksturnya ini padat dan juga yang pasti empuk banget. Rekomen banget nih untuk kamu yang lagi cari ide untuk ide jualan atau ide hampers ataupun untuk cemilan sendiri di rumah untuk teman ngopi kamu. Untuk harga jualnya jadi tinggal menyesuaikan aja ya berapa modal awal, kemudian kemasan yang dipakai dan juga persentase keuntungan. Nah, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.